semua. Kami dari tingkat 1B, mata kuliah KDM dengan dosen pembimbing Ibu Ince. Di sini kami akan melakukan praktek cara mengukur TTP dan juga oral hygiene. Selamat menyaksikan. Scrubbing atau mencuci tangan. Cuci tangan merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan dengan tujuan mencegah mikroorganisme baik perawat ke klien maupun klien ke perawat. Cuci tangan dilakukan pada tahap yang pertama, awal mulai shift, yang kedua, sebelum dan sesudah kontak dengan klien, yang ketiga, sebelum melakukan prosedur infusion, yang keempat, sebelum dan sesudah melakukan perawatan luka, yang kelima, setelah kontak dengan cairan tubuh meskipun sudah menggunakan sarung tangan, yang keenam, setelah selesai shift atau sebelum sepulang. Sekarang saya akan melakukan 7 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelum kita mencuci tangan, sebaiknya terlebih dahulu kita melepaskan aksesoris yang kita pakai agar tidak terkena air. Kita mencuci tangan di air yang mengalir. Setelah itu kita menggunakan sabun cair. Langkah pertama kita menggosok di telapak tangan sambil secara bergantian sampai bersih. Yang kedua, pada punggung-punggung jari dilakukan secara bergantian. Langkah yang ketiga, sela-sela jari dilakukan secara bergantian sampai bersih. Yang keempat, mengunci sela-sela jari hingga bersih secara bergantian. Tahap yang kelima, ibu jari secara bergantian. Langkah yang keenam, memutar kepada telapak tangan secara bergantian hingga bersih. Langkah yang ketujuh, pada pergelangan tangan, memutar secara bergantian hingga bersih. Setelah 7 langkah dilakukan, kita membilaskan dengan setelah itu kita mengeringkan tangan menggunakan tisu. Jangan lupa kita menutup air. Gloving atau memakai sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk mencegah terjadinya transmisi patogen langsung maupun tidak langsung. Penggunaan sarung tangan menurut CIC, yang pertama, kemungkinan terjadinya kontak dengan mikroorganisme yang infeksius. Yang kedua, risiko penyebaran flora endogen dari perawat ke klien. Yang ketiga, risiko penyebaran mikroorganisme dari klien ke perawat. Sarung tangan digunakan pada saat yang pertama, mengalami luka pada kulit. Yang kedua, melakukan tindakan invasif. Yang ketiga, berisiko untuk terpapar dengan darah dan cairan tubuh. Baik, kita memastikan jari kita tidak boleh menyentuh handscool bagian luar.
Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh pada pasien. Kita akan menunggu beberapa menit. Jadi suhu kakak ini 36,3 derajat Celcius. Saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengukur tekanan darah pada kakak ini. Jadi begini, memang yang dikatakan kakak itu masih pusing karena kakak itu kurang darah. Ada kakak itu 90/50. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran nadi. Denyut nadi merupakan suatu komponen penting dalam pengkajian kesehatan menyeluruh. Lokasi denyut nadi yang paling umum yaitu berada pada denyut nadi radial. Pelipis denyut radial dilakukan dengan meletakkan 3 ujung jari pada pergelangan anterior sepanjang tulang radius. Jika denyut teratur, hitunglah denyut selama 30 detik. Jika denyut tidak teratur, kaji denyut. Perhatikan 4 hal, yaitu laju, ritme, kekuatan, dan elastisitas arteri. Baik, saya akan mempraktekkan cara pengukuran denyut nadi kepada kakak ini.
nadi kakak ini 60 kali per menit. Di sini saya akan mempraktikkan pengukuran pernapasan pada kakak ini. Pernapasan kakak ini berjumlah 35 per menit. Tindakan telah dilakukan, tidak prima kita melakukan scrubbing atau cuci tangan. Kami sekarang akan mempraktikkan cara mengikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus berkumur menggunakan air bersih. Yang kedua, letakkan pasta gigi pada sikat gigi kamu. Yang ketiga, untuk mengikat gigi bagian depan, lakukan dengan cara mengikat ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, untuk gigi bagian belakang, lakukan dengan cara memutar. Untuk yang berikutnya, untuk gigi bagian belakang, bagian permukaan gigi, lakukan dengan cara menggosok dengan gerakan maju mundur. Yang berikutnya, untuk gigi bagian atas bagian dalam, jika sudah selesai, bilas kembali gigi dengan cara berkumur. Sekian dan terima kasih.